Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Salatullah wa salamu ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa balah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. واذكروا قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hadirin sidang Jumat as'adakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas keyakinan dan kesadaran kita Allah sebagai Rabb kita yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga semuanya menjadi bagian penting dan sangat penting dalam rangka kita menjalankan amanah hidup ini. Harapannya mudah-mudahan dengan nikmat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa kepada kita adalah menjadikan kita menjadi Abdullah Abdan Syakura, Abdullah Abdan Saliha, Abdullah Abdan Ta'i'a. Tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan juga dilimpahkan pada tauladan kita, panutan kita, pembimbing kita, pembawa risalah Islamiyah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti jejak risalahnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri pada saat ini adalah nikmat diberikan kita waktu luang. Kita diberikan nikmat sehat sehingga bisa bertemu kembali, wabil khusus dalam momentum pelaksanaan ritual kita sebagai wujud taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan ibadah Jumat ini. Dan secara lebih khusus insyaallah beberapa hari ke depan kita akan juga berjumpa dengan satu hari yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Idul Adha, di mana kita dituntut untuk melakukan amalan yang mulia pada hari-hari ke depan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membersamai saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah di tanah suci dengan tujuan yang suci, melaksanakan perintah yang suci, yakni melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka kita dituntut juga untuk memanfaatkan peluang yang sangat berharga. Kita mendulang pahala pada bulan ini dalam rangka membersamai mereka untuk meraih kemuliaan, untuk meraih keberkahan dan untuk meraih keagungan serta keunggulan-keunggulan lainnya. Maka kita dianjurkan, terutama bagi orang yang punya kecukupan, adalah untuk menyembelih binatang kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Idul Adha tidak lain kecuali yaitu ihraqud dam, dalam arti menyembelih binatang kurban dengan diniatkan semata-mata taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesadaran kita bahwa kita sebagai Abdullah, maka kita sangat respon terhadap perintah Allah,
sangat respon atas petunjuk dan bimbingan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka mudah-mudahan kita punya kesempatan dan punya kemampuan untuk melaksanakannya. Sehingga kesempatan yang sangat berharga itu tidak kita lewatkan begitu saja. Kita manfaatkan dengan menyisihkan sebagian dari kemampuan maliyah kita untuk melaksanakan udhiyah atau penyembelihan binatang kurban. Yang semuanya syarat dengan nilai-nilai dasar bagi kita. Karena ibadah kurban tidak hanya sekedar ibadah ritual, tapi sesungguhnya di balik itu paling tidak memiliki dimensi spiritual dan sosial yang patut kita selami, yang patut kita tegaskan dan patut kita implementasikan oleh kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah udhiyah itu termasuk bagian dari syiar Allah sebagai simbol kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menindaklanjuti dan meneladani Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang sudah memberikan tuntunan dan panduan kepada kita. Itu sebagai syiar Allah, maka kita meresponnya untuk kita mengikutinya dengan baik. Wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Insyaallah ketika kita punya keinginan dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan syiar Allah dalam bentuk nusuk udhiyah, maka insyaallah itu menjadi pertanda kita mengimplementasikan ketakwaan kita, pertanda kita ada respon kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan respon kita terhadap titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya yang memiliki efek untuk tazkiyah dalam rangka pensucian dan pembersihan diri kita, pun demikian dengan ibadah udhiyah. Ibadah udhiyah insyaallah memiliki nilai-nilai yang sangat mendasar bagi kita, terlebih dalam rangka tazkiyatun nafsi, dalam rangka membersihkan, dalam rangka bagaimana menajamkan kesadaran spiritual kita, termasuk kesadaran emosional kita, bahkan kepedulian sosial kita. Di antaranya saja adalah dengan ibadah ruhiyah akan terbangkitkan yang namanya hayatur ruh wal qalb, yaitu kehidupan hati dan kehidupan spiritual kita. Karena dalam hal ini kita sadar dan kita respon atas seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang hati bacakan dalam muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memenuhi seruan Allah dan Rasulnya ketika menyerukan kepada kalian untuk sesuatu yang bisa menjamin dan membawa kehidupan kalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, satu kata kunci yang penting dalam ayat ini. Maka ada respon spiritual kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan satu amalan yang mulia pada yauman nahri berupa ihraqud dam atau udhiyah. Maka kita dengan tegas dan penuh kesiapan, insyaallah dengan kemampuan kita, maka kita menyisihkan sebagian harta kita untuk digunakan dan didaya gunakan dalam bentuk udhiyah. Mudah-mudahan itu menjadi satu modal spiritual kita sebagai wujud kita ada respon terhadap seruan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sudah memiliki kecukupan untuk berkurban namun dia tidak berupaya untuk berkurban, maka kata Nabi, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Artinya komitmen keagamaan, komitmen keumatan sebagai umat Nabi Muhammad SAW masih diragukan atau dipertanyakan. Dengan demikian maka ketika Rasulullah SAW memberikan petunjuk seperti itu, maka respon spiritual kita bangkit dalam diri kita, ada muncul hayatul ruh wa hayatul qalbi, sehingga muncul dalam diri kita Allahumma istajibna insyaallah. Ya Allah, kami akan merespon itu. Mudah-mudahan kita masih tersedia waktu beberapa hari ke depan, mudah-mudahan diberikan kecukupan rezeki untuk bisa melaksanakannya.
Yang kedua, dari ibadah kurban ini, bagian dari tazkiyatun nafsi, ibadah kurban adalah tahqiqut tauhid wa hamlun nafsi 'alal ikhlas, yaitu untuk mewujudkan dan memperkuat ketauhidan kita, memperkuat keikhlasan kita, ketulusan kita dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang kita lakukan bukan semata-mata untuk tujuan keduniaan, bukan untuk prestise, bukan untuk bangga-banggaan, dan bukan juga untuk meningkatkan popularitas kita, tapi semata-mata lillahi ta'ala. Karena ibadah kurban juga menurut Ibnu Taimiyah digolongkan sebagai nusuk. Maka dalam satu pernyataan penting, sebagaimana yang sudah kita ketahui juga, bahwa kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, nusukku, hidupku dan matiku semuanya semata-mata lillahi ta'ala, semuanya karena semata-mata lillah. Artinya di situ ada keikhlasan, ketulusan, kemurnian kita dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah kurban yang merupakan nusuk. Mudah-mudahan itu juga menjadi bagian penting dalam rangka memperkokoh, menguatkan dan membuktikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperkuat juga bagi orang yang berkurban, maka dianjurkan bahkan disunahkan nanti, yaitu ketika menyembelihnya atau ketika mewakilkan kepada orang yang menyembelihnya membaca Bismillah wallahu akbar Allahumma inna hada minka. Bismillahi wallahu akbar Allahumma hada minka walaka Allahumma taqabbal minni. Itu adalah suatu pernyataan ketauhidan kita kepada Allah dan kesadaran kita bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semata-mata berasal dari Allah, maka sebagiannya kita sisihkan untuk kepentingan Allah sehingga terungkap dalam pernyataan sederhana seperti itu. Bismillah dengan menyebut Allah, menyebut nama Allah. Wallahu akbar, Allah yang maha besar. Allahumma inna hada minka, sesungguhnya kurbanku ini adalah semata-mata darimu. Allahumma taqabbal minni, maka mudah-mudahan ya Allah terimalah dari aku. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aspek tazkiyatun nafsi yang tertuang dalam ibadah kurban adalah tiada lain yaitu untuk taqwiyatut taqwa, dalam rangka memperkokoh dan meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling pertama yang harus menjadi motivasi utama, yang harus menjadi orientasi utama ketika kita melaksanakan ibadah kurban, supaya itu menjadi nusuk yang betul-betul bermakna dan bermartabat bagi kita serta bernilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lepaskan dari dimensi ketakwaan. Kita semata-mata niat karena takwa, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kita, menjaga keutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ketulusan kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita, tidak memperdulikan bagaimana binatangnya, apakah gagah atau tidak, apakah mahal atau tidak. Yang jelas secara hukum fikih sudah sah untuk dilaksanakan sebagai binatang kurban, maka insya Allah dengan modal niat yang tulus, dengan keikhlasan, dengan modal takwa, insya Allah itu akan sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, kulitnya dari binatang kurban itu. Yang akan sampai kepada Allah semata-mata adalah ketakwaan dari diri kita, ketakwaan yang menjadi motivasi kita, ketakwaan yang melandasi kita dalam melaksanakan ibadah kurban. Kemudian yang keempat, nilai tazkiyah yang ada dalam kurban adalah ta'widun nafsi ala syukrin ni'am, yaitu membiasakan diri untuk mensyukuri nikmat Allah. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Salah satunya adalah ni'am maliyah, yaitu kenikmatan material.
Kita sungguh sudah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah para dosen diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan juga para mahasiswa diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu dalilnya. Maka mari kita bersama-sama manfaatkan kesempatan yang mulia ini untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyisihkan sebagian dari rezeki itu, yaitu untuk berbagi melalui media al-udhiyah. Karena bulan ini adalah disebut juga sebagai syahrul ata, syahrul muwasat, yaitu bulan berbagi dan bulan kesetikawanan sosial, bulan kepedulian kepada orang lain. Meskipun yang kurbannya boleh makan, tapi sebagian besar harus dibagikan. Apakah itu ke kerabat, apakah itu ke handai tolan, atau kepada kaum miskin terutama yang sangat membutuhkan. Yang dalam Al-Quran paling tidak disebut dengan al-qani'a wal mu'tar. Al-qani artinya orang yang berharap dapat daging kurban, namun ia malu untuk memintanya. Sementara al-mu'tar adalah orang yang butuh daging kurban dan ia tidak malu untuk memintanya, sehingga berbondong-bondong datang ke tempat penyembelihan. Itu semua dilandasi dengan keikhlasan. Maka kita sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah bisa menyisihkan sebagian dari rezeki itu. Yang terakhir, bagian dari tazkiyah dari kurban adalah tathhirun nafsi minas sukhli wal bukhli. Tathhirun nafsi minas syuhi wal bukhli, yaitu membersihkan diri kita dari sifat kikir. Membersihkan diri kita dari sifat kikir. Sebab memang kecenderungan orang secara psikologis ada dorongan pada diri orang itu untuk kikir, tidak mau berbagi. Sehingga yang muncul adalah al-ananiyah, sifat egoismenya. Bahkan yang muncul adalah sahwaniyahnya, yaitu dorongan-dorongan kebidatangannya, sehingga tidak mau berbagi kepada orang lain. Orang yang tidak mau berbagi padahal punya kemampuan disebut sebagai orang yang syahih atau orang yang bakhil. Maka kita berusaha terhindar dari sifat tersebut. Kita upayakan salah satunya sebagai bukti bahwa kita dermawan, maka kita lagi-lagi sebagian rezeki kita, yaitu kita sisihkan untuk melakukan satu amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir dengan apa yang sudah kita berikan, jangan khawatir apa yang kurang dari kita. Tapi sesungguhnya di balik yang kurang, ketika niat dengan tulus, maka insya Allah akan menggantinya. Yang penting kita punya optimisme dan kepercayaan penuh bahwa Allah akan memberikan ganti, boleh jadi ganti yang lebih baik. Karena itu sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang sudah kalian infakkan, apa saja yang sudah kalian dermakan, maka Allah akan menggantinya. Karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Jangan khawatir, 3,5 juta misalnya, atau 3 juta kita keluarkan untuk kurban, insya Allah akan ada ganti yang lebih mulia. Yang penting kita yakin dalam diri kita bahwa Allah khairur raziqin, dan Allah akan menggantinya insya Allah dengan ganti yang lebih unggul atau lebih mulia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dari beberapa uraian tersebut begitu banyak faidah, terutama efek psikologis, efek kejiwaan dan efek spiritual kita dari ibadah udhiyah, khususnya dalam bingkai tazkiyatun nafsi dengan 5 indikator tadi. Mudah-mudahan semuanya kita manfaatkan kesempatan yang berharga, baik pada yauman nahrinya atau ayyamat tasriknya, kita manfaatkan dalam rangka membersamai kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah mulia di tanah yang mulia dengan tujuan yang mulia. Kita pun memanfaatkan kemuliaan. Selain tentu saja kita melaksanakan salat Idul Adha, kita pun berperan dan kita berkontribusi dengan cara kita menyisihkan sebagian harta kita untuk dimanfaatkannya dalam momen ibadah udhiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita selalu mendapat ridho dan inayahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Salatullah wa salamuhu ala khairil basari wal insan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu ila kafatil alam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun as'adakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri majelis kita dan renungan kita dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وأعمالنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.